dengan wan prestasi Pak dalam perjanjian gadai. Ini akibat hukumnya akan seperti apa begitu ya Pak? Lalu selanjutnya hal-hal apa saja yang bisa dikaitkan artinya kalau dilihat dari hukum perdata dan juga hukum pidana sejauh ini Oke, di Indonesia sendiri artinya pengaturan ini apakah sudah cukup memberikan keamanan begitu ya bagi kedua belah pihak? oke. Baik artinya peminjam atau dalam hal ini lembaga gadainya begitu atau juga bagi pihak yang menggadaikan barangnya. Baik, mekanismenya yang pasti, kalau terjadi wan prestasi ya, si orang yang berhutang ini akan ditagih bunga, denda yang pasti. Jadi, ditagihnya tidak hanya utang pokoknya, pasti dengan denda dan bunga dan itu pasti akan lebih besar, pinjam 10 juta bisa jadi 25 juta. Nah, yang berikutnya adalah selain tagihan yang kemudian membengkak, itu adalah, barangnya pada akhirnya dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang itu tadi. Itu mau tidak mau, ya kan. Eee, Kemudian selebih daripada itu, mekanisme penyelesaiannya memang mekanisme, keperdataan, ya. Karena memang ini perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang piutang, tapi tidak menutup kemungkinan memang di beberapa perkara yang berkaitan sama hutang piutang itu digunakan mekanisme pemidanaan, ya. Ini memang untuk, Lebih melindungi ya. melindungi, pelaku usaha juga. Tapi memang, secara umum kalau suatu perkara itu memang, adalah suatu, hubungan keperdataan, maka pengadilan pidana pun itu tidak mau memutus untuk memidanakan dari, orang yang bersalah ini. Jadi memang, eee selama ini penyelesaian terbesarnya itu selalu dilakukan dengan keperdataan. Itu tadi, tagihan atau Penggantian rugi. penggantian kerugian, kemudian denda yang lebih besar, dan penjualan terhadap, barang yang digadaikan itu tadi. Baik, lalu jika melihat begitu ya perjanjian gadai di gadai ilegal, sebetulnya hak-hak apa saja yang bisa diperoleh oleh orang atau pihak yang menggadaikan barangnya? Baik, di antaranya hak-hak yang dilindungi oleh hukum yang pertama itu adalah ketika barangnya rusak atau barangnya hilang. Jadi, di POJK 31 2016 itu diatur ada dua, dibedakan dua, kalau misalnya perhiasan, maka dia harus diganti senilai ketika barang itu hilang. Jadi kalau misalnya ketika digadaikan harganya 10.000, sementara saat hilang harganya 12.000, maka penggantiannya 12.000 itu tadi. Tapi kalau misalnya di luar perhiasan, maka diganti senilai ketika barang itu digadaikan. Jadi ketika barang digadaikan saat itu taksirannya adalah 150 juta misalnya, yaitu dikembalikan 150 juta, nggak lebih daripada itu. Nah, perlindungan hukum yang berikutnya adalah kalau misalnya lembaga gadainya ilegal, ada kewajiban hukum ketika dilelang barang yang digadaikan ini tadi, ketika terjadi manifestasi kemudian dilelang dan hasil lelangnya itu melebihi dari utang, maka kelebihan itu harus dikembalikan. Nah, ini bedanya kalau misalnya gadainya ilegal. Siapa yang kemudian memvalidasi atau menuntut, si pemberi gadai, si penerima gadai itu untuk transparan, kan nggak ada. Tapi kalau gadainya legal, itu bisa dimonitor oleh OJK kalau misalnya terjadi tindakan-tindakan pelanggaran hukum atau menggunakan penyelesaian yang diatur oleh OJK. Itu, beberapa hal penting yang menurut saya yang dilindungi oleh hukum terhadap, si pemberi gadai atau orang-orang yang menggadaikan barangnya di lembaga, pegadaian. Baik, artinya untuk di lembaga pegadaian yang legal begitu ya apabila Mhm, ternyata barang rusak atau hilang, betul ini dikembalikan sesuai dengan nilai ketika barang itu hendak dikembalikan begitu betul ya betul, Pak Ahmad. Lalu selanjutnya Pak terkait dengan lelang gadai ya. mhm, Kita lihat begitu banyak fenomena penipuan begitu. oke, Banyak juga artinya dari kasus ini yang kemudian bisa terjerat kasus hukum. mhm. Anda sendiri melihatnya apakah ada celah hukum Pak terkait dengan proses lelang gadai di tanah air? Sejauh ini mungkin Anda pernah menyelesaikan kasus-kasus lelang gadai seperti apa? Eee, Lelang gade kalau dilakukan dengan, lembaga lelang ya, mungkin itu peraturan hukumnya udah cukup cukup ini ya, cukup rapet ya. Tapi ada celah yang kemudian kalau misalnya, lelang ini tidak dilakukan tapi menggunakan mekanisme penjualan di bawah tangan. Di bawah tangan itu bisa si pemilik benda ini yang kemudian menjual atau si pemilik benda itu memberikan kuasa kepada, pelaku usaha untuk menjual barangnya. Celahnya di mana, pasti, ketika terjadi wan prestasi ini kan posisi sudah tidak seimbang nih, antara orang yang punya power dengan orang yang nggak punya power ya kan. Pasti ada potensi intimidasi, dengan kondisi yang sudah tidak seimbang ini pasti ada intimidasi atau ada hal-hal yang kemudian membuat orang si pemilik barang ini
mau tidak mau mengikuti pressure ya, ada tekanan. kemauan dari si perusahaan ini tadi. Jadi celah yang paling mungkin itu adalah ketika proses penjualan barang gadai ini dilakukan di bawah tangan, tidak melalui lembaga lelang yang resmi. Karena kalau melalui lembaga lelang resmi kan syarat dan ketentuannya ada tuh, semuanya harus lengkap. Tapi kalau kemudian di bawah tangan ini transaksinya sulit untuk dimonitor. Karena kembali ke para pihak masing-masing, antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Sementara posisi kedua belah pihak ini sudah tidak seimbang, lebih ke situ. Baik, tapi kan saat ini juga ada fenomena artinya pihak yang mengaku-ngaku begitu ya dari lelang itu sendiri begitu, sehingga menjual atau benda dengan dalih benar-benar menjual padahal sebetulnya yang dijual tidak ada, bodong saja begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau itu lebih ke arah penipuan karena dia nggak punya izin untuk menyelenggarakan lelang, bukan lembaga lelang gitu kan, tiba-tiba dia mengaku bisa melelang suatu benda. Ya, makanya karena dia tidak berizin, dia bukan pihak yang berwenang, maka ini ada potensi dugaan kuat tindak pidana penipuan malah. Maka mekanismenya pasti mekanisme pidana dan ini perlu dilakukan penegakan hukum oleh aparat kepolisian atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Baik, Pak Ahmad, terakhir Pak, tegaskan lagi mungkin secara singkat begitu sebagai edukasi juga ke masyarakat begitu hal-hal apa yang perlu diwaspadai walaupun artinya dalam keadaan terdesak, mungkin gadai seperti apa yang aman bagi masyarakat? Baik, menurut saya yang paling penting pastikan siapa pihaknya, pastikan siapa orang yang akan menerima benda kita, karena kalau kita bertransaksi dengan orang yang tidak kompeten maka potensi hilang benda kita ada dan kita ditagih lebih mahal juga bisa. Yang kedua, baca syarat dan ketentuannya, jangan malas. Pokoknya itu baca semua secara teliti. Karena di situ biasanya ada jebakan-jebakan gitu kan untuk pelaku-pelaku usaha yang nakal. Jadi jangan malas untuk riset, untuk memastikan siapa pihak yang akan kita ajak bertransaksi. Yang kedua, jangan malas untuk baca syarat dan ketentuannya. Karena disitulah aturan main kita selanjutnya dengan pihak yang bertransaksi dengan kita. Itu. Baik, jadi intinya masyarakat agar terus berhati-hati dan memperhatikan klausul-klausul yang ada. Terima kasih banyak sudah berbagi perspektifnya dan juga ilmunya bersama kami, Pak Ahmad Zainuddin, Managing Partner Ahmad Zainuddin and Partners. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak Ahmad. Terima kasih Mbak Sinta.